Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 MIPA. Hari ini kita belajar tentang kesejajaran, kolinier, dan perbandingan vektor. Untuk materi yang kemarin itu kita sudah belajar tentang operasi vektor, di mana operasi vektor yang kita pelajari kemarin adalah masih berkaitan tentang penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor dengan skalar. Untuk hari ini yang pembagian vektor atau perbandingan vektor saya bahas secara lebih lanjut. Kenapa? Karena materinya itu lebih banyak ya, dan lebih mendetail. Oke, kita lanjutkan. Materi pertama, vektor yang sejajar. Definisinya adalah vektor U sejajar dengan vektor V ditulis dengan U sejajar V jika vektor U bisa dituliskan dengan U sama dengan K kali V, di mana K-nya itu bilangan skalar dan K anggota bilangan real. Catatannya adalah jika K-nya positif atau lebih dari 0, itu vektor U-nya searah dengan V. Tetapi jika K-nya kurang dari 0 atau K-nya negatif, maka U-nya berlawanan arah dengan V. Oke, kita punya dua contoh soal di sini. Contoh soal pertama dan contoh soal kedua. Contoh soal pertama adalah buktikan bahwa vektor U 2 negatif 1 itu sejajar dengan vektor V negatif 2, 1. Maka artinya kita harus mencari bilangan K, di mana K itu anggota bilangan real dan K itu skalar, sehingga vektor U bisa kita tuliskan dengan vektor U sama dengan K kali vektor V. Boleh kita mulai dari vektor U dulu atau kita mulai dari vektor V dulu. Kalau kita mulai dari vektor U, berarti vektor U-nya 2 negatif 1. Kemudian vektor V-nya kita lihat dulu supaya kita tidak gambar. Vektor V-nya itu negatif 2, 1. Negatif 2, 1. Kemudian kita berpikir, cari bilangan di mana sebuah bilangan yaitu bilangan K, di mana jika K-nya itu kalau kita kalikan dengan negatif 2 ketemunya 2, kalau kita kalikan dengan 1 ketemunya negatif 1. Terbersit pikiran bahwa Bu, kalau K-nya negatif 1, oke, kita coba saja. Negatif 1 kali negatif 2 ketemu 2, negatif 1 kali 1 ketemu negatif 1. Nah, ini sudah ketemu K-nya sama dengan negatif 1. Artinya apa? Vektor U bisa kita tulis dengan U sama dengan negatif 1 kali V. Ya, nanti secara pengerjaan lebih rinci dikerjakan seperti yang sudah saya tuliskan. Bisa mulai dari vektor U atau bisa mulai dari vektor V. Oke, kita lanjut untuk latihan soal yang kedua. Kita punya vektor A 13 sejajar dengan vektor V 39. Vektor B 39. Sama, kita harus mencari K, di mana K-nya itu nanti bisa untuk menuliskan vektor A sama dengan K kali vektor B, K-nya harus anggota bilangan real dan K-nya itu harus skalar. Ini kita punya vektor A 13, kita punya vektor B 39. Vektor B-nya 39. Cari satu bilangan, di mana bilangan itu jika dikalikan dengan 3 ketemunya 1, jika dikalikan 9 ketemunya 3, ketemulah sebuah bilangan yaitu sepertiga. Sepertiga kali 3 ketemunya 1, sepertiga kali 9 ketemunya 3. K-nya ketemunya sepertiga, K anggota bilangan real, jelas sepertiga itu skalar. Maka kita bisa tuliskan dengan A, vektor A itu sama dengan sepertiga kali B. A sama dengan K kali B. Ini membuktikan bahwa vektor A itu sejajar dengan vektor B. Untuk materi kesejajaran saya anggap sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk vektor yang segaris. Bila mana dua vektor itu dikatakan segaris atau kolinier, dua vektor dikatakan kolinier atau segaris, definisinya jika punya pangkal yang sama dan sejajar. Berarti ada dua indikator yang harus dipenuhi ya. Dua vektor itu punya pangkal yang sama dan sejajar. Kalau sejajar berarti dua vektor harus bisa ditulis dengan misalkan vektor U dan vektor V. Vektor U sama dengan K kali vektor V, di mana K-nya itu harus skalar dan K-nya anggota bilangan real. Contoh soal. Di sini nanti saya juga punya dua contoh soal. Kita punya 3 titik, titik A, titik B, titik C, titik A-nya 21, titik B-nya 44, titik C-nya 67. Akan ditunjukkan bahwa A, B, dan C kolinier. Sebelumnya digambar dulu supaya nanti kita enak menentukan pangkalnya. Vektor A, vektor B, vektor C. Di sini saya mau pangkalnya A, maka di sini harus AB sama dengan berapa kali AC begitu, atau AC sama dengan berapa kali AB sama saja. Di sini saya gunakannya AC sama dengan K kali AB.
AC biasa, AC dikurangi A, vektor C kita tuliskan 67 dikurangi vektor A 21. 6 kurangi 2, 4, 7 kurangi 1, 6. Vektor AB, vektor B dikurangi vektor A, vektor B-nya 4, 4 dikurangi vektor A-nya 21. 4 kurangi 2, 2, 4 kurangi 1 adalah 3. Ya. Sekarang vektor AC berapa kali AB? Sekarang perhatikan. Kamu cari bilangan, kalian cari bilangan di mana kalau dikalikan 2 ketemu 4 dan dikalikan 3 ketemu 6. Ketemulah bilangan itu 2 ya. Karena pangkalnya sama yaitu pangkalnya A, kemudian terdapat K sehingga AC sama dengan K kali AB, berarti dia pangkalnya sama dan sejajar, maka jelas AB atau AB sejajar AC atau AC sejajar AB. Karena AB sejajar AC dan AC sejajar AB, maka A dan punya pangkal yang sama, maka A, B, C terletak di satu garis. Sekarang pertanyaannya, Bu, apakah harus pangkalnya A? Tidak. Boleh menggunakan pangkal B maupun menggunakan pangkal C. Kalau B berarti ya B, C sama dengan K kali B, A. Dan seterusnya. Contoh soal yang kedua, kalau kita punya dua titik A 2,1, titik C 6,7, diketahui lagi bahwa TT sama dengan 3 kali CA. Yang ditanyakan adalah koordinat titik T, ya. Kita mulai dari yang diketahui CT sama dengan 3 kali CA. CT berarti T dikurangi C, CA, A dikurangi C. 3 kali A dikurangi C berarti 3A dikurangi 3C. Ini negatifnya pindah luas jadi plus C. 3A dikurangi 3C ditambah C jadinya 3A dikurangi 2C. A-nya kita ganti 21, C-nya kita ganti 67. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. 2 kali 6, 12, 2 kali 7, 14, 6 dikurangi 12 ketemu negatif 6, 3 dikurangi 14 ketemu negatif 11, maka jelas koordinat titik C kita peroleh yaitu negatif 6, negatif 11. Ya, lanjut untuk materi yang terakhir adalah materi perbandingan vektor. Ini ya, kalau perbandingan vektor itu harus cermat betul. Jika titik P membagi vektor AB dengan perbandingan AP dibanding PB sama dengan M banding N, maka vektor posisi P adalah, perhatikan anak-anak di sini, yang ditanyakan adalah vektor P. Penulisan perbandingannya, P ini harus berdekatan, AP banding PB. Jika nanti yang ditanyakan vektor P dan yang diketahui itu tidak berdekatan, maka harus kita ubah dulu menjadi yang berdekatan. Ya, harus sesuai dengan yang diketahui di sini. Maka vektor P itu sama dengan M kali B, ya, M-nya M itu miliknya AP, maka M harus dikalikan dengan B. Kemudian N itu miliknya PB, maka N-nya harus dikalikan dengan vektor A per M plus N. Contoh soal. Saya punya titik A sekian, titik B sekian. Jika AB banding BP 1 banding 3, tentukan koordinat titik P. Yang ditanyakan koordinat titik P, maka P-nya harus berdekatan. Di sini lihat, P-nya belum saling berdekatan, maka caranya P-nya harus diubah supaya berdekatan. Ini AB banding BP sama dengan 1 banding 3. Kita sketsakan dulu sini, AB 1, BP 3. Kemudian kita mau mencari P, maka harus kita ini ubah supaya berdekatan. AP banding PB. Kita cari perbandingannya. AP berapa bagian? 1, 2, 3, 4. 4 dibanding PB. PB ke kiri ya. 1, 2, 3 berarti dia negatif. 4 dibanding negatif 3. Maka bisa kita cari vektor P sama dengan 4 miliknya AP, maka 4-nya dikalikan B dikurangi 3 ya miliknya PB, maka 3-nya dikalikan dengan A per 4 ditambah negatif 3 atau 4 dikurangi 3. Bu, kenapa ini tidak ditambah tetapi dikurangi? Karena di sini ketemunya negatif 3. B-nya kita ubah, A-nya kita ubah, 4 dikurangi 3 ketemu 1. 4 kali negatif 2 negatif 8. 4 kali 1 4, 4 kali negatif 3 negatif 12 dikurangi 3 kali negatif 4 negatif 12, 3 kali 3 9, 3 kali 1 3. Negatif 8 dikurangi negatif 12, berarti negatif 8 plus 12 ketemunya 4. 4 dikurangi 9, negatif 5. Negatif 12 dikurangi 3, ketemunya negatif 15. Sehingga kita peroleh koordinat titik P adalah 4, negatif 5, negatif 15. Iya, sekian materi dari saya. Saya anggap materinya sudah selesai di pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan kali ini, selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.